Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat sekalian yang soleh dan solehah, alhamdulillah bertemu lagi dengan Kang Abai dalam pemberian materi seminar online yang kedua sebagai materi pengantar dari buku 3M, mengikhlaskan, memantaskan, menjemput jodoh impian, yang insya Allah nanti akan dikirimkan ke sahabat semua. Materi ini insya Allah akan fokus membahas bagaimana kita bisa menjaga sebuah keyakinan, pentingnya menjaga sebuah keyakinan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari saya berada di belakang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Nak, aku ajarkan kepadamu beberapa untai kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau dapati Dia di hadapanmu. Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau hendak memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu suatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan andai pun mereka bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakanmu, maka hal itu tidak akan membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering." Diulangi lagi kalimatnya, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kalau kita senantiasa menjaga Allah dalam hati kita, maka Allah akan menjaga diri kita. Dan ini insya Allah nantinya akan membuat kita terus yakin kepada Allah bahwa Allah lah yang maha penentu segala urusan kita. Jika seluruh dunia mencoba menghalangi, kalau kata Allah tidak akan terjadi. Ya, pun begitu sebaliknya. Ya, di sini dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita belajar membangun keyakinan, dan keyakinan ini luar biasa. Ya, dan caranya tadi membangun keyakinan, ternyata caranya menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan cara kita menjaga Allah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jika Allah sudah berkehendak, maka tidak akan ada yang bisa menolak. Tapi Kang Abai, saya ingin menjaga Allah dalam hati saya, tapi rasanya kok ada hijab, rasanya kok ada penghalang. Nah, inilah yang pada akhirnya Kang Abai juga sama, kita semua sama, akhirnya merenungi apa yang harus dilakukan oleh kita kalau seandainya dalam diri kita serasa ada penghalang. Maka hal pertama yang harus kita lakukan dalam rangka menjaga Allah dalam hati kita adalah bertaubat kepada Allah. Dengan cara itu kita kembali kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya ada saat-saat hati qalbuku terasa seperti tertutup kabut, ya, tertutup, terhijab, tercover, terhalang. Maka aku memohon ampun kepada Allah 100 kali dalam sehari. Dalam materi mengikhlaskan, salah satu fasenya yaitu banyak bertaubat, ya. Bentuk wujud kita memohon ampun, bertobat kembali kepada Allah, ternyata yang disarankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah banyak memohon ampun kepada Allah berupa berucap istighfar minimal 100 kali dalam sehari. Dan itu kita bisa praktekkan. Taubat memohon ampun kepada Allah, taubat itu kembali kepada Allah
Dan pada akhirnya kita sama-sama belajar bahwa insya Allah ini akan menjadi langkah kita sepanjang hayat kita. Kita kembali memfokuskan aspek hidup kita sebagai sarana untuk mendekat kepada Allah setiap waktu. Kita tidak lagi sekedar mengingatnya kadang-kadang, ya, atau pas hanya ada butuhnya saja, pas datang ke pengajian dan kajian saja, tapi kita coba terus-menerus mendekat kepada Allah setiap waktu. Dan Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Jadi suatu ketika, ini ada kisah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah SAW berkisah pada para sahabat. Beliau menyampaikan sebuah kisah tentang seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh menyeberangi gurun pasir yang tak terlihat ujungnya. Matahari sangat terik dan gak ada apapun selain pasir kekuningan. Seluruh perbekalan dan perlengkapan diletakkan di atas unta. Lalu saat malam tiba, gurun itu begitu dingin dengan angin kencang yang menusuk tulang. Ini sekarang Bandung tuh lagi dingin banget, tapi ini pastinya kalau di gurun pasir lebih dingin lagi. Lalu ia berbaring, ya harus berbaring di dekat untanya biar untanya nggak kabur ketika tidur, dan supaya tetap hangat, ya, dan terlindung dari angin kencang. Anginnya mengandung pasir juga, ya. Lalu pada suatu petang ia sampai ke sebuah pohon kecil di tengah gurun. Di sana di bawah pohon ia jatuh tidur, dan ketika terbangun didapatinya bahwa ternyata untanya hilang dengan membawa seluruh air. Kebayang nggak? Untanya hilang di tengah gurun, untanya bawa seluruh air, perbekalan, perlengkapan hilang. Kebayang nggak sama kita paniknya, ya, takutnya, khawatirnya, ya. Lalu dia berlarian ke sana kemari mencari, memanggil-manggil untanya itu sambil kehausan, terus makin haus terasa, dan dia tak lagi punya satu tetes air pun. Seolah hilang harapan, mulai putus asa. Akhirnya ia berkata dalam hatinya, aku kembali saja ke tempatku tadi dan tidur saja di sana sampai ajal menjemputku. Ia tak lagi melihat ada harapan hidup, ya, di tengah gurun, gak ada bekal, sendirian. Lalu dia kembali tidur sambil menunggu saat datangnya kematian. Ajal datang menjemput. Entah berapa lama ia tertidur, lalu kemudian ia terbangun karena suhu udara ternyata panas. Ia angkat kepalanya, dan setelah diangkat kepalanya ternyata ia melihat untanya telah kembali sendiri, berdiri di dekatnya, masih lengkap dengan semua air dan berbekalannya, ya. Ia lalu memegang tali untanya, gak percaya, ya. Dan kemudian karena amat sangat gembiranya dengan kebahagiaan yang sangat-sangat meluap-luap, ia mengucap syukur pada Allah berulang-ulang, tapi dengan ucapan yang keliru. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau hambaku dan akulah Robmu, ya Allah. Dan Allah tersenyum menyaksikan itu. Jadi dengan kebahagiaan yang meluap-luap itu ia bersyukur pada Allah berulang-ulang, namun ucapan yang keliru. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau hambaku dan akulah Robmu, ya Allah. Tapi Allah malah tersenyum menyaksikan itu. Dan lalu Rasulullah SAW bertanya pada para sahabatnya, menurut kalian bagaimana perasaan orang itu ketika melihat kembali untanya itu lengkap dengan semua perbekalannya? Para sahabat langsung menjawab, tentu ya Rasulullah, ia amat senang dengan kebahagiaan yang sangat meluap-luap. Ya, kebayangkan kayak gimana bahagianya. Nah, ketahuilah, kata Rasulullah, sungguh Allah lebih senang dan bahagia lagi ketika seorang hamba yang beriman kembali bertobat kepadanya,
jauh melebihi bahagianya orang yang menemukan kembali unta dan bekalnya ini. Jadi kebayang, Allah lebih bahagia, Allah tersenyum melihat orang-orang yang bertaubat. Jadi teman-teman, kalau kita ngerasa dalam hati kita jauh saat ini dari Allah, sehingga kita nggak bisa ngejaga Allah dalam hati kita, seperti ada kerasanya ada hijab, maka udah nangis aja ke Allah, bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, kembali kepada Allah, sesali perbuatan-perbuatan kita di masa lalu, yang pernah berzina, yang pernah mendekati zina, yang pernah zolim kepada orang lain. Kita mohon ampun dulu kepada Allah, sampai selesaikan urusan dengan makhluk juga, minta maaf ke dia, selesaikan urusannya. Insya Allah nanti satu demi satu hijab hati kita akan kebuka. Jadi berdoa kepada Allah saat kita sudah bertaubat kembali dalam posisi hati semakin dekat kepada Allah, sedang menjaga Allah dalam hati kita, itu adalah saat terbaik. Kalau kita belajar dari sejarah peradaban manusia, maka kita akan selalu menemukan bahwa kisah-kisah terbaik itu adalah kisahnya manusia-manusia terbaik. Yes, manusia-manusia terbaik dalam Al-Quran banyak sekali kisah para nabi, manusia-manusia terbaik. Ya. Ini ada kisah Nabi Zakaria yang pernah mengeluh kepada Allah karena tidak kunjung memiliki anak, sampai-sampai ngerasa pesimis. Tapi pesimisnya Nabi gak sama dengan pesimisnya kita, ya. Sebab ngerasa dirinya sudah tua, begitu juga istrinya. Tetapi Nabi Zakaria gak mau putus asa, ia terus berdoa dan berdoa, hingga kemudian Allah menunjukkan kebesarannya dengan menghadirkan buah hati untuknya, ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 3-9, yaitu tatkala ia berdoa kepada Allah, kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, ya. Jadi Nabi Zakaria minta kepada Allah dengan suara yang lembut, dengan sungguh-sungguh. Ia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Allah. Kalimatnya luar biasa. Dan aku belum pernah kecewa kepada Engkau, ya Allah. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Berkata Zakaria, hai Tuhanku, bagaimana aku bisa memperoleh anak padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan sungguh aku sudah mencapai usia yang sangat tua. Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Hikmahnya adalah yang bisa kita ambil pelajaran, bahwa selevel Nabi sekalipun berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Dan ternyata yang kedua yang bisa kita pelajari, sesuatu yang dianggap mustahil ternyata bagi Allah tidak. Saya pernah menyampaikan di video yang sebelumnya tentang salah satu inspirator saya, penulis buku Kuantum Ikhlas, yang beliau didaulat atau divonis, ya bukan didaulat, tidak akan memiliki anak. Jadi beliau bukan, tentu saja kalau tadi kisah Nabi Zakaria, kalau ini manusia biasa era sekarang, masih hidup orangnya pun sekarang masih ada. Beliau sendiri yang menyampaikan testimoninya langsung, cerita langsung. Tapi
saat divonis tidak bisa punya anak oleh dokter itu, dia tetap menjaga keyakinan, tetap berdoa kepada Allah dan melakukan terapi syukur. Sampai satu waktu ternyata peluangnya untuk memiliki anak dari yang tadinya bisa dikatakan 0% menjadi sekian puluh persen, 20%, nambah terus, sehingga pada akhirnya berhasil memiliki anak. Jadi hebatnya kekuatan keyakinan. Jadi sahabat semua, jangan sampai hilang keyakinan kepada Allah. Mintalah kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, berdoa sepenuh keyakinan kepada Allah, sambil kita menjaga Allah di dalam hati kita. Minta jodoh, insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ditolong dengan cara yang tak disangka-sangka. Ini materi pengantar ya, materi pengantar dari Kang Abai. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita secepat mungkin akan bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.